Shalom, mempelai Kristus. Saat ini mungkin ada beberapa dari kita yang menghadapi banyak persoalan atau pergumulan. Satu hal yang harus kita selalu percaya bahwa Yesus selalu ada bagi setiap kita. Nama Yesus adalah nama yang memberikan kuasa untuk mengatasi segala permasalahan kita. Nama yang memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kita. Mari teguhkan iman kita, terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kita mau sembah tinggikan Dia. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Dia yang mengatasi segala persoalan kita. Dan Dia Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Mari sama-sama kita mau berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu memberikan jawaban bagi setiap kami. Mari Tuhan, saat ini kami serahkan setiap pergumulan kami. Persoalan yang kami hadapi kami mau taruh di kaki Tuhan. Dan kami mau sepenuhnya percaya bahwa Allah selalu ada bagi setiap kami. Dan memberikan jalan keluar bagi persoalan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Dan memberi
sama-sama katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Sungguh kami percaya Tuhan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Shalom mempelai Kristus, kembali berjumpa dalam program Kuasanya Tak Terbatas. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Om Hengki dan Tante Riki, juga semua kru KTT, sehingga saat ini saya boleh ada di tempat ini, saya boleh diizinkan untuk sharing kebaikan Tuhan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Novi Krisyanawati dan di samping saya ada suami saya Yohan. Saat ini kami berjemaat di Betani Ungaran. Kami sudah berkeluarga dan mempunyai 2 orang anak. Di sini saya akan menceritakan betapa baiknya Tuhan semasa hidup saya. Saya lahir dari keluarga yang bukan Kristen, sampai akhirnya kami semua boleh diizinkan terima Tuhan. Setelah saya terima Tuhan, saya mulai pelayanan di Gereja Betani Salatiga di Creative Ministry. Sejak itu saya mulai pelayanan dan sampai akhirnya saya 2007 itu saya divonis oleh dokter, saya diizinkan oleh Tuhan mengalami sakit glaukoma, di mana belum banyak anak muda yang terkena glaukoma. Karena penyakit itu biasa diderita oleh orang tua yang berumur sekitar 40 tahun ke atas. Saat itu memang saya kaget, saya shock untuk terima vonis dokter saya glaukoma, dan saya tahu glaukoma bukan penyakit yang bisa disembuhkan dan ujungnya kebutaan. Di situ saya mulai bingung, saya mulai stres.
Karena di tahun 2007 itu saya masih duduk di bangku kuliah, di mana saya mulai mau skripsi, saya mulai menyelesaikan kuliah saya. Tentunya saat itu saya punya banyak harapan, di mana saya mau bekerja, saya ingin bantu keluarga. Tapi Tuhan berkata lain dengan vonis dokter itu, dan saya harus menjalani berbagai macam pemeriksaan. Di mana-mana saya coba berobat, sehingga kuliah saya mulai sedikit terbengkalai. Tapi Tuhan tetap menolong saya, Tuhan tetap pegang saya, sehingga saya bisa lewati kuliah saya sampai saya selesai. Semua itu saya tahu itu bukan suatu kebetulan, tapi karena kebaikan Tuhan saya diizinkan untuk bisa alami itu semua. Sampai akhirnya di tahun 2010 saya kehilangan papa, juga di 2013 saya mengalami penglihatan yang benar-benar saya tidak bisa melihat lagi. Di situ saya kehilangan banyak teman, saya sendiri, dimana saat itu saya mulai pengobatan ke Bali. Di sana Tuhan mendidik saya, dimana saat saya berangkat ke Bali, saya tidak bawa uang yang banyak, bahkan saya cuma cukup untuk berangkat ongkos ke Bali. Tapi di sana Tuhan tolong saya, Tuhan pelihara saya. Sampai sana saya ketemu orang yang saya tidak kenal sebelumnya, tapi dia mau angkat anak saya sehingga saya dipelihara. Bahkan Tuhan di sana saya didewasakan. Hubungan saya sama Tuhan diperbaiki, di mana saya banyak doa. Saat itu saya sudah pasrah. Karena saya sudah tidak bisa melihat, saya tahu untuk menikah, untuk jalanin hubungan keluarga itu suatu kemungkinan yang kecil jika memang ada orang yang mau menikahin saya. Saya coba pasrah sama Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau mau? Saya nggak tahu apa yang Tuhan mau atas masa depan saya. Semua harapan saya sudah hilang. Di mana saya ingin bekerja, di mana saya ingin punya keluarga. Tapi saya benar-benar tidak ada gambaran untuk kedepannya. Tapi di situ di mana saya mulai mendekatkan diri sama Tuhan, saya benar-benar punya hubungan yang lebih baik sama Tuhan. Saya bisa refleksikan diri saya. Setengah tahun lebih saya tinggal di Bali, saya tidak pernah ketemu sama pacar saya, mama saya. Kita cuma hubungan lewat telepon. Tapi Tuhan izinkan lain saat bulan April, tiba-tiba Yohan bilang, dia mulai melamar saya. Saya kaget di situ. Awalnya saya sudah bilang sama mama, Ma, jangan berharap lebih ya Ma. Kalau seumpama sampai Yohan nggak mau married sama Novi, Mama siap ya Ma. Mama ikhlas ya Ma. Karena kita sudah dekat. Mama sama Papa juga sudah cocok sama Yohan. Tapi saat saya dengar itu, saya kaget kalau Yohan sampai mau married sama saya. Itu suatu keajaiban buat saya, di mana saya yang tidak bisa apa-apa, buta, bahkan untuk mengurus anak, untuk mengurus rumah. Saya tahu itu suatu hal yang sulit untuk saya lakukan. Tapi Tuhan memang izinkan, dan saya percaya Tuhan punya rencana yang indah. Saat itu memang married kami terbilang cukup singkat. Karena semua diurus itu di luar nalar. Karena April kita mulai ngurus, kita Mei sudah married. Semuanya itu seperti Tuhan tuh buka jalan, kayak jalan tol. Semuanya itu dari mengurus surat, semuanya
bisa berjalan lancar. Sehingga Tuhan izinkan setelah 1 tahun kami dikaruniai anak, di keluarga kami Tuhan terus berkarya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya, Tuhan selalu tolong saya. Apapun yang jadi pergumulan saya, Tuhan selalu beri jawaban. Di saat saya masa sulit, di luar dugaan saya, dunia saya yang baru, yang saya tidak bisa melihat, sama sekali tidak bisa melihat gambaran apapun. Tapi Tuhan izinkan saya bisa mengurus anak, Tuhan tolong saya bisa ngurus rumah. Memang tidak semua bisa saya kerjakan untuk memasak, saya tidak berani untuk ke arah sana. Tapi Tuhan tidak hanya itu, bahkan di saat kami kekurangan, Tuhan selalu cukupkan. Sampai akhirnya saya selalu didampingi oleh mama saya. Saya dibantu mama sampai akhirnya di tahun 2021 akhir kemarin, mama diminta oleh adik saya untuk menemani adik saya yang sedang lahiran. Jujur di situ saya bingung, karena selama ini saya dibantu mama untuk mengurus anak, untuk masak. Di situ saya bingung karena saya harus sendiri, di mana suami saya bekerja. Saya hanya bisa bilang, Mama, kalau memang Tuhan izinkan, Mama percaya, Novi pasti bisa. Novi pasti bisa, karena Novi punya Tuhan. Mama nggak usah takut. Tuhan pasti tolong Novi. Dengan berat hati Mama meninggalkan saya untuk berangkat ke Bali, menemani adik saya yang sedang lahiran. Di situ Tuhan memang benar-benar tolong saya, di mana saya nggak bisa masak. Tuhan kirim, ada orang yang kirim makanan itu setiap hari. Yang tadinya itu jarang lah untuk komunikasi sama saya, tapi Tuhan kirimkan tante itu untuk kirim makanan ke saya setiap hari. Sehingga kami itu makanan itu berlimpah. Saya percaya itu Tuhan yang tolong, Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan saya. Apa yang jadi kebingungan saya, Tuhan itu jawab. Saya cuma meletakkan segala kekhawatiran saya berdoa, Tuhan, jika Engkau izinkan, Kau pasti buka jalan, Kau Jehovah Rafa, Jehovah Nisi, Kau Jehovah Shalom, Engkau Allah penyembuh. Aku pasti ditenangkan. Saya pasti bisa jalani ini, saya pasti kuat untuk jalani kehidupan ini. Sekalipun Tuhan itu belum sembuhkan saya percaya Tuhan itu bisa menyembuhkan saya. Saya percaya waktu Tuhan itu yang terbaik. Saya tidak bisa mengukur kapan Tuhan itu akan sembuhkan saya. Tapi saya tetap percaya saya ada di dalam Tuhan. Tuhan mampukan saya untuk jalani ini. Saya percaya Tuhan punya rencana yang indah dan masa depan yang indah untuk saya dan keluarga saya dan anak-anak saya. Semuanya ada di dalam Tuhan. Mungkin suami saya bisa cerita sedikit tentang kisah kami. Saya ketemu dengan Novi di SMA. Pada saat itu saya melibatkan Tuhan. Sampai sekarang tuh Tuhan itu segalanya buat saya. Saya diajar untuk berkomitmen. Saya tanyakan dulu ke Tuhan, saya berdoa, benar nggak ya kalau ini saya pacaran? Saya kenal sama Novi, saya tanya, saya berdoa, kalau memang ini benar jodoh, ya saya mau untuk menjalani. Jadi dari awal saya ketemu Novi itu saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, sampai pada akhirnya kita jalan. Dan saat kita pacaran, pada saat berdoa saya bilang, Tuhan kalau ini memang jodoh, saya mau jalanin apapun yang terjadi, saya mau jaga. Jadi di situ saya sudah belajar berjanji. Saya sudah berjanji untuk menjaga dan saya nggak mau mengecewakan. Karena kalau buat saya kan namanya masa pacaran itu berarti penjajakan, mengenal satu sama lain. Dan bukan hanya
enaknya aja. Pacaran itu kan identik dengan rasa seneng, terus suka pergi kemana-mana bareng berdua gitu. Tapi namanya untuk berkeluarga kan gak senengnya aja. Jadi dari awal kita pacaran, kita udah berusaha untuk ambil komitmen bahwa pacaran itu bukan untuk sekedar main-main atau iseng-iseng gitu, tapi saya dikenalkan Novi itu lewat Tuhan, dan mungkin dari Novi sendiri juga mengalami pergumulan yang sama. Ya memang kita dari awal, saya sendiri juga sudah komitmen untuk pacaran itu buat saya bukan yang main-main. Jadi ya kita belajar untuk nggak gonta-ganti pacar, karena hubungan rumah tangga itu tentunya bukan hal yang sebentar yang kita bisa, kalau kita marahan, kita bosan, kita putus gitu, terus ganti gitu tuh. Kita mulai belajar di situ. Kalau memang ada masalah, kita belajar untuk menyelesaikan bareng-bareng. Ya, gitu. Menyelesaikan berantem. Tapi setelah itu kita selesai. Iya, ya sudah, kita belajar gitu. Dewasa. Jadi enggak marahan, marahan terus putus. Itu kita belajar dari situ untuk tidak seperti itu, dan kita belajar setia, belajar percaya. Tuhan mendidik kita lah, belajar menerima apa adanya, bukan cuman senangnya aja, tapi ya susahnya. Terus memang kita komitmen ya, intinya komitmen. Jadi bukan ke pasangan kita aja, kita memang mau menjalaninya tuh sampai lama. Jadi untuk anak muda yang sekarang lagi dalam masa pacaran, jadi kalau pacaran tuh yang benar-benar yang positif untuk yang ke depannya. Jadi nggak hanya senangnya aja, tapi belajar untuk menerima pasanganmu tuh seperti apa gitu. Saya belajar dari situ, kemudian saya jalan sama Novi sampai kuliah, sampai pada akhirnya Novi divonis pada tahun 2007, tadi udah diceritakan sama Novi, divonis bahwa dia kena glaukoma. Saya ya sebagai pacar lah ya, sebagai pacar saat itu sedih. Jujur ikut merasakan, dan pada akhirnya saya juga searching bagaimana caranya supaya dia bisa sembuh kayak gitu. Tuhan tuh kayak negur. Kalau misal nih kayak gini, kondisimu seperti ini, kamu dikasih pacar yang kayak gini, yang pada akhirnya itu mengalami kebutaan. Karena menurut dari literasi yang saya baca tuh glaukoma nggak akan mungkin bisa sembuh. Mau diobatkan kemana saja, itu nggak akan bisa sembuh. Hanya mengurangi atau menghambat kebutaannya aja. Ya dari situ saya bersiap ya. Saya mulai bergumul, berdoa, apa iya sih nantinya saya dapat istri yang berkebutuhan khusus kayak gitu. Siap nggak? Gitu. Saya sendiri tetap berdoa, dan antara yakin nggak yakin, karena kita kan sudah 12 tahun pacaran, nggak mungkin kan kalau sebagai laki-laki itu gantung ya. Kan gimana sih pihak Novi kayak gitu, terus bagaimana kelanjutannya saya sendiri, masa depan saya itu seperti apa. Pada saat tahun 2014 ya, 2014 berarti tahun 2013 atau tahun 2012, Novi sempat ke Bali. Di sana ada sanak saudara, terus juga dikenalkan sama orang, dan dia bercerita juga diangkat sama orang di sana, dan dia cukup lama di Bali. Dan saat di Bali itu saya berdoa, saya benar-benar berdoa, minta bimbingan Tuhan, karena saya sendiri dari kecil saat saya terima Tuhan itu, saya sudah pasrah sama Tuhan. Apa yang nantinya itu jadi hidup saya, apa yang nantinya jadi jalan hidup saya itu Tuhan yang atur. Itu yang saya pegang sampai sekarang.
mau apapun, mau keadaan bagaimanapun itu Tuhan yang atur. Jadi pada saat itu saya bergumul, saya tanya sama papa saya, "Pak, ini Yohan mau menikah. Saya mau menikah." Beliau sempat ngomong juga. Beliau sempat bilang, "Kamu yakin dengan pilihanmu?" Nah, dari pertanyaan beliau tuh saya mikir lagi. Saya berdoa lagi, terus saya harus gimana nih? Saya harus gimana nih? Tapi saya balik lagi bahwa saya percaya kalau Tuhan itu nggak akan meninggalkan, dan Tuhan tetap menuntun saya. Saya percaya itu. Dan pada akhirnya saya mengiyakan. Saya balik lagi ke orang tua saya, ke papa, untuk bilang iya. Saya yakin sama pilihan saya. Dari situ saya benar-benar mantap. Dan pada akhirnya otomatis kan namanya orang menikah, kedua belah pihak dan ada pihak keluarga besar dari papa itu juga sempat tanya sama saya, "Bener nggak nih kamu mau menerima Novi dengan kondisi yang seperti itu berat loh." Beliau bilang seperti itu, papa juga bilang seperti itu, coba dipikirkan baik-baik. Karena di awal tahun 2014 itu saya sudah bergumul itu. Dan 3 bulan sebelum saya menikah, saya ditanyain. Dan pada akhirnya di bulan April itu saya memantapkan diri. Dan ya, saya jalani. Saya mau menikahi Novi. Awal April itu saya memantapkan diri, kemudian saya bisa melakukan persiapan. Itu dalam waktu 1 bulan, itu lancar semua. Sampai pada akhirnya kita married. Dikaruniai 2 orang anak, saya mengalami lawatan Tuhan tuh luar biasa. Buat hidup saya tuh Tuhan bekerja. Saat saya divonis dokter di tahun 2007 itu usia saya masih 21 tahun. Memang bukan usia yang mudah untuk saya terima keputusan dokter itu, di mana saya dengan segala harapan saya, cita-cita saya, tapi saya tetap ingat Tuhan. Saya tahu Tuhan itu punya rencana dalam hidup saya. Saya dari sejak saya terima Tuhan, saya punya tugas dari Tuhan. Hidup saya ini untuk Tuhan. Dan saya tidak tahu kalau memang Tuhan izinkan sakit ini saya alami. Sempat dalam pikiran saya, Tuhan, kenapa saya? Tapi Tuhan seperti itu bicara dalam hati saya, dalam pikiran saya, Tuhan itu ingin mendewasakan saya. Saya tahu untuk Tuhan percayakan suatu perkara yang besar itu karena kita itu mampu, karena Tuhan itu tahu segala kemampuan kita. Jadi saya percaya kalau Tuhan izinkan ini, berarti Tuhan tahu Tuhan itu tidak akan pernah memberikan cobaan yang melebihi dari kekuatan kita. Dari situ saya dikuatkan, saya pasti bisa lewatin ini. Sekalipun saya memang merasa kesepian di saat itu, di mana saya mulai tidak bisa melihat HP, di mana saya tidak bisa kontak sama teman-teman saya. Saya secara fisik, teman-teman saya nggak tahu kalau saya ini terkena glaukoma, dan penglihatan saya dari hari ke hari itu semakin menghilang. Dan teman-teman saya cuma bisa bilang, "Novi sekarang sombong. Disapa nggak mau sapa, nggak mau jawab." Kadang saya ingin cerita, tapi nggak ada yang kontak saya. Bahkan kadang saya sering pengen telepon, saya kangen sama teman-teman, tapi saya tidak ada kekuatan di situ. Hanya keluarga yang saya punya, pacar yang saya punya, dan saya tahu Tuhan selalu menemani saya. Tuhan tuh menguatkan saya. Memang saat itu nggak bisa baca Alkitab, tapi Tuhan selalu kuatkan lewat lagu-lagu, banyak lagu-lagu yang
Tuhan selalu hibur saya, kuatkan saya. Mata saya tetap tertuju kepada Tuhan. Pengharapan saya tidak akan pernah putus. Karena saya punya Tuhan yang besar. Saya percaya Tuhan itu berjanji dan akan menepati. Sejak saya punya anak, mama saya mulai meninggalkan usaha toko. Semua usaha yang mama kerjakan itu mama tinggalkan untuk menolong saya. Jujur dalam hati saya berat karena semua itu peninggalan papa. Dan mama harus melepaskan semua apa yang sudah jadi kerja kerasnya papa, peninggalan papa. Untuk nemani saya, untuk membantu saya mengurus anak. Tapi saya bersyukur karena saya punya mama yang dengan ikhlas, dengan kesabaran menemani saya, membantu saya. Saya bersyukur kalau saya punya mama yang menemani saya sampai saat ini, yang membantu saya, yang menguatkan saya berdoa. Saya tahu mama saya mama yang hebat. Dan saya juga bersyukur kalau saya diizinkan punya suami yang menerima saya, yang mau terima saya apa adanya. Suami saya juga suami yang hebat. Di sini kami ingin menyampaikan kepada mempelai Kristus yang saat ini sedang mengalami pergumulan, terlebih sakit penyakit, atau apapun yang sedang mempelai Kristus sedang hadapi. Percayalah, kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan tak akan kurang panjang, telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hati kita, untuk menolong kita. Apapun yang kita hadapi, Tuhan itu tahu. Tuhan tak akan pernah lepaskan kita begitu saja karena Tuhan tahu segala kemampuan kita, keterbatasan kita. Tuhan pasti menopang kita dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita itu jatuh sampai tergeletak. Jika Tuhan tolong saya, Tuhan pasti tolong saudara. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap selalu berharap, sekalipun di depan itu jalan buntu, sekalipun kesembuhan itu belum kita alami, tapi tetap percaya Tuhan akan selalu berkarya. Entah apa yang akan terjadi di depan, tapi Tuhan punya rencana yang indah, yang di luar dugaan kita dan kemampuan kita. Demikian mempelai Kristus yang dapat kami sampaikan dari kebaikan Tuhan dalam keluarga kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom mempelai Kristus, saya sangat percaya saudara sangat diberkati dengan kesaksian dari Novi dan Yohan. Dan saya rasa tidak seharusnya saya tambahi apa-apa lagi karena itu sudah sangat memberkati. Saya melihat betapa Novi bukannya memilih untuk kecewa dengan keadaannya lalu menyalahkan Tuhan. Sebaliknya dia meningkatkan cintanya kepada Tuhan lebih dalam lagi dan kepercayaannya kepada Tuhan lebih dalam lagi. Dari sisi Yohan, saya melihat sebuah cinta yang dewasa terhadap Novi. Orang yang dicintai apapun keadaannya dia ambil segala risiko dalam sebuah komitmen yang kuat. Ini cinta dewasa. Jadi sulit saya untuk menggambarkan atau merangkum apa yang mereka sampaikan dalam kesaksian mereka. Betapa mereka mencintai Tuhan dan mereka saling mencintai. Jadi ada baiknya kalau saya membahas satu hal mengenai cinta saat ini. Karena kesaksian mereka berdua mengubah cara pandang dan membuka insight bagi saya tentang cinta. Saya membawa saudara untuk melihat 1 Korintus 13. Firman Tuhan berkata di ayat yang keempat, 5, dan juga sampai ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.
Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Definisi cinta yang begitu dalam yang Alkitab tunjukkan di Korintus ini, saudara. Nah, saudaraku, saya mendapatkan pelajaran yang sangat indah dari apa yang diyakini dan dijalani oleh Novi dan Yohan dalam hal cinta. Semua yang tadi saya bacakan terpenuhi, saudara. Dari situ saya mendapatkan satu pengertian baru. Setidaknya ada 3 hal yang saya pelajari. Bahwa cinta sejati, yang pertama, tidak bisa dilakukan dengan pendekatan dagang, saudara. Orang berdagang itu adalah aku memberi dan aku menerima sesuatu. Ada barter. Kalau aku memberi pasti aku mendapatkan cuan. Itu orang dagang. Aku kasih semua hidupku berarti kamu harus mengasihi semua hidupmu kepadaku. Itu bukan cinta sejati. Cinta tidak bisa dijalankan dengan pendekatan dagang seperti ini, saudara. Sebab kalau dagang artinya kita ingin mengambil keuntungan dari orang yang kita cintai. Bukannya kita memberikan diri kita untuk keuntungan orang yang kita cintai. Saudara, itulah yang membedakan antara cinta dan nafsu. Cinta itu menggunakan diri kita untuk membahagiakan orang lain. Sedangkan nafsu menggunakan orang lain untuk membahagiakan diri kita. Saya melihat perjalanan cinta antara Yohan dan Novi dan cinta mereka kepada Tuhan adalah cinta yang tulus dan sejati. Bukan dalam pendekatan dagang, saudara. Tetapi betul-betul hanya ingin memberi, hanya ingin bertanggung jawab, hanya ingin berbagi. Mari cek yang pertama ini. Bagaimana pendekatan kita terhadap cinta. Entah itu cinta kita kepada pasangan, cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada orang tua, bahkan cinta kita kepada Tuhan. Apakah cinta kita dalam pendekatan dagang atau tidak? Memberi dengan tujuan untuk menerima kembali. Ataukah saya ingin membahagiakan dan hanya memberi kepada orang yang saya cintai? Yang kedua, saya belajar bahwa cinta itu tidak pasif. Cinta itu aktif, saudara. Kalau saudara baca tadi di ayat yang keempat sampai dengan yang ketujuh di 1 Korintus 13, semua menunjukkan bahwa cinta itu sabar, cinta itu murah hati, cinta itu tidak cemburu, cinta itu A, cinta itu B, cinta itu C. Semua adalah tindakan-tindakan aktif, saudara. Dulu kita mungkin berpikir bahwa cinta itu pasif. Cinta itu semacam anugerah, ujuk-ujuk datang, kita merasakan dan itu di perasaan, tahu-tahu cinta pada pandangan pertama, ting, langsung kita cinta. Kita nggak ngapa-ngapain, tahu-tahu dapat saja. Bukan, saudara. Cinta itu aktif, harus diusahakan, harus diupayakan, harus dipraktekkan. Cinta tidak bisa sekedar falling in love, jatuh cinta yang seolah-olah terkesan tanpa sengaja, tanpa kita cari, tahu-tahu dapat gitu saja. Tetapi cinta itu bukan falling in love. Cinta itu growing in love. Ada usaha untuk menumbuhkan. Dengan apa? Tentunya dengan komitmen untuk tetap mencintai apapun keadaannya. Yohan dan Novi buktikan itu. Baik kepada Tuhan maupun kepada pasangan. Antara Yohan kepada Novi, Novi kepada Yohan. Cinta itu aktif, tidak pasif. Harus diupayakan, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena yang namanya cinta harus bertumbuh, harus ada pertumbuhan. Tidak hanya sekali cinta lalu selesai. Tetapi harus sekali cinta, semakin cinta, tambah cinta, semakin lama semakin cinta. Makanya cinta itu aktif. Dan saudaraku, yang saya pelajari tentang cinta yang saya dapat dari Yohan dan Novi, bahwa ternyata cinta itu yang penting bukan masalah siapa yang kita cintai, tetapi bagaimana kita mencintai dengan benar. Seringkali kalau fokus kita kepada siapa atau apa atau objek duluan yang kita fokuskan, kita akan pilih-pilih. Ini aku suka, ini aku nggak suka. Sifatnya ini aku suka, sifatnya ini aku nggak suka. Itu semua adalah menunjukkan egoisme kita saja.
Yang cocok saja yang bisa aku cintai. Bahkan kita akan malah bertentangan dengan cinta karena ego itu musuh dari cinta. Nah, saudaraku, yang penting bagi kita adalah bagaimana kita mencintai dengan benar. Pada saat kita tahu konsep cinta dengan benar, semua orang layak untuk kita cintai. Kita tidak akan pilih-pilih, tetapi kita betul-betul menerima apa adanya. Dan apa yang ada dalam diri pasangan kita, orang tua kita, saudara kita, bahkan di setiap orang yang kita jumpai, mereka semua layak untuk kita cintai. Karena apa? Kita tahu bagaimana mencintai dengan benar. Mari kita mencintai dengan cinta yang memberdayakan, bukan memperdayakan. Saya belajar 3 hal ini dari kesaksian Yohan dan Novi, bahwa cinta itu luar biasa. Cinta itu jangan dengan pendekatan dagang. Cinta itu aktif, dan cinta itu yang penting adalah bagaimana mencintai dengan benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesaksian yang sangat indah. Kehidupan yang seolah-olah hanya ada di dalam drama ataupun film-film, tetapi itu benar-benar dialami oleh anakmu, Novi dan Yohan. Dan itu menjadi pembelajaran yang indah bagi kami yang seringkali bersungut-sungut dengan keadaan kami. Sering kami mengeluhkan pasangan hidup kami, pada saat pasangan hidup kami memiliki kekurangan sedikit, kami sudah mengeluh. Karena pendekatan cinta kami tidak utuh. Kami memakai cinta cara dunia, tetapi kami mau belajar cinta ilahi. Bahwa cinta itu sungguh-sungguh hanya memberi. Cinta itu adalah sesuatu yang perlu diusahakan dengan komitmen. Dan cinta itu adalah bagaimana kami mencintai sehingga kami dewasa dalam masalah cinta. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah sumber cinta dan Engkau adalah cinta itu sendiri yang memenuhi hidup kami. Biarlah kami anak-anak-Mu menjadi teladan akan cinta sebagaimana Yohan dan Novi menjadi teladan cinta bagi kami semua melalui kesaksian mereka. Berkati keluarga ini, berkati Yohan, Novi dan anak-anaknya di dalam berkat anugerah Tuhan. Dan juga kami serahkan keluarga kami di dalam cinta yang Tuhan beri. Cinta sejati, cinta ilahi, bukan cinta konsep duniawi. Terima kasih. Dan biarlah acara KTT ini terus bisa menjadi berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kami. Amin. Tuhan memberkati.